belum ya? Coba tengok kanan, tengok kiri. Pakaiannya sudah rapi semua. Kursinya coba yang masih miring-miring, yang belum lurus diluruskan. Baik, sudah rapi belum? Baik, selanjutnya kita mau ice breaking dulu. Tepuk anak soleh bisa? 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Ya, Masya Allah. Semangat semua ya. Gak ada yang lemes-lemes kan? Baik, untuk mengawalinya anak-anak, marilah kita bersama-sama membaca salah satu surat pendek yang ada dalam 30, yaitu surat Al-Ikhlas. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita ke materi pelajaran, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat pelajaran kita yang kemarin-kemarin. Pelajaran apa ya? Coba siapa yang ingat? Iman kepada Allah. Ayo, siapa yang ingat kemarin kita belajar apa? Saya, Bu. Iya, coba apa? Iman kepada malaikat. Iya, betul, kemarin kita belajar beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu rukun iman keberapa, anak-anak? Coba siapa yang tahu malaikat apa? Siapakah nama malaikat yang menunggu pintu surga? Kemudian siapa nama malaikat yang menjaga pintu neraka? Kemudian ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ada sebelah kanan, sebelah kiri kita. Malaikat siapakah itu? Iya, pintar. Alhamdulillah anak-anak ternyata masih mengingat nama-nama malaikat, termasuk rukun iman keberapa ya, materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Baik anak-anak semuanya. Ya, selanjutnya adalah sebelum Ibu akan menyampaikan materi kita yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu tentang iman kepada kitab kita. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Apa aja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu melalui aktivitas penayangan video, Ibu berharap anak-anak dapat memahami kitab-kitab Allah. Yang kedua, dengan mengerjakan LKPD nanti, Ibu berharap anak-anak dapat menganalisis informasi tentang kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kita berdiskusi, ya, bekerja sama, anak-anak dapat menerapkan sikap profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Kemudian dengan nanti ada presentasi, Ibu berharap anak-anak dapat menghasilkan diskusi dengan hasil yang tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang apa? Iman kepada
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Do. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran.
Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun duh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran Kak. Iya Kak, setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang Kak. Terima kasih banyak ya Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana videonya? Seru? Seru ceritanya? Kabi, kisah teladan Nabi. Alhamdulillah. Wah, yuk dukung Kabi dengan Baik, kalau seru, kalau tadi anak-anak menyimak video dari awal sampai selesai, mudah-mudahan anak-anak sudah paham dengan isi video tadi. Kemudian Ibu ada 2 pertanyaan, coba didengar baik-baik. Pertanyaan yang pertama adalah kitab apa saja yang ada dalam video tadi? Siapa yang berani mau nyebut? Mau nyebutin apa saja kitab-kitabnya? Ayo silakan anak. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Benar nggak jawaban anak? Benar. Jadi ada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Pertanyaan kedua yaitu kitab apa yang diturunkan terakhir oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Ayo, silakan. Azam, coba azam. Iya, kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk apa? Sebagai penyempurna kitab-kitab yang ada sebelumnya. Alhamdulillah anak-anak sudah paham semua ya? Sudah paham kan kitab apa? Misalnya Zabur diturunkan kepada Nabi? Kepada Nabi siapa Zabur? Kepada Nabi? Kemudian kalau Taurat kepada Nabi siapa? Nah, kemudian kalau Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Iya. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad.
sebentar ya. Kita mulai dari nomor 1. Yaitu tentang pengertian iman kepada kita. Coba perhatikan ya, perhatikan ke depan dulu anak-anak. Pengertian iman kepada kita yang pertama yaitu iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jadi iman kepada kitab ini membenarkan bahwa Allah itu memang menurunkan kitab suci itu kepada para rasul. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul. Kitab apa saja kan itu? Yang pertama yaitu kitab Taurat. Ya, perhatikan anak-anak ya. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang akan menjadikan pedoman bagi kaum yaitu Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kemudian anak-anak, kitab Taurat ini digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka yaitu umat Bani Israel. Kemudian yang kedua, setelah kitab Taurat itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu apa Ibu? Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi pada masa itu ya. Kemudian namun kepada Nabi Daud Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi sebagai dikutip dalam tafsir Quran Penengah, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi apa anak-anak? Berisi hikmah dan nasihat. Selanjutnya kitabnya adalah, setelah kitab Zabur ini ada kitab Injil. Sudah pernah dengar belum? Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam. Seperti halnya Nabi Musa, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Isa juga merupakan keturunan dari kaum Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Menurut surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk apa? Untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Jadi ingat ya, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Isa alaihi salam untuk kaum Yahudi. Dan yang terakhir ada kitab apa lagi anak-anak? Kitab Al-Quran. Al-Quran ini kitab siapa ya? Kitab Muhammad. Kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba lihat, kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian wahyu Allah yang terakhir. Jadi Al-Quran ini adalah kitab terakhir, wahyu yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, yang mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk apa? Menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan-dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah. Ya, jadi ini adalah kitab Al-Quran, kitab yang Allah turunkan sebagai penyempurna
suci kita. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Dan yang ketiga, membaca, mempelajari, mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran itu merupakan apa? Ibadah. Anak-anak pernah dengar nggak? Kalau kita baca Al-Quran satu ayat aja, dari per hurufnya, dari perkataannya itu kita sudah mendapatkan apa? Pahala. Maka usahakan setiap habis sholat maupun hanya satu ayat ya, usahakan kita baca Al-Quran. Bu, saya masih ikro, nggak apa-apa, baca ikro juga mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala juga ya. Nanti setelah ikronya selesai baru naik ke Al-Quran. Baik anak-anak, materi kita tentang iman kepada kitab-kitab ini, Ibu harap anak-anak bisa memahaminya semua. Selanjutnya kita mau apa ini? Kita mau diskusi dulu ya. Siap? Masih semangat? Masih. Nah, kalau masih semangat ini sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Bagaimana alat-alatnya yang sudah Ibu sampaikan kalian kemarin sudah dibawa? Gunting bawa semua? Bawa ya. Bahan-bahan yang lain sudah siap? Sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Ini Ibu akan bagikan KPD ke kalian semua. Coba Ibu bagikan dulu, nanti tolong dipahami. Sabar ya. Ibu bagi dulu. Kalian simak baik-baik. Sudah dapat lembarannya? Sudah. Kalau sudah dapat lembarannya, coba diperhatikan anak-anak. Coba siapa namanya ini duduk dulu nak. Nah, ya itu sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Tugas kalian adalah coba diperhatikan di situ di lembarannya dikasih nama kelompoknya. Ya, jangan lupa kasih nama kelompoknya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugasnya apa Bu? Di situ ada bentuk seperti ini. Kalian dapat seperti ini enggak? Dapat kan? Nah, nanti ini kalian gunting. Ada gambar gunting di sini. Nah, gambar gunting di sini kalian gunting bagian putihnya, jangan sampai menyentuh yang warna hitam. Kemudian kalau sudah
kotaknya ya. Nama baginya siapa? Kemudian kitabnya apa? Ya, harus diberi penjelasan ya nak ya, pengertian ya. Kalau kitab Taurat isinya apa? Kemudian siapa nabinya? Berisi apa? Ya. Gak usah buru-buru, yang penting jawabannya betul. Nah, satu kelompok harus kerja sebenarnya. Ini sudah ditulis nama kelompoknya? Iya, pinter. Yang menjodohkan silakan ditarik garisnya. Kenapa? Ini nama kelompok sudah. Ya, kelompok 2. Kemudian, awas ini kitanya nggak tentuin kan? Iya, terus. Nama kelompok yang menjodohkan di bagian atasnya ditulis nama kelompok. Iya. Jangan sampai kena itupnya ya. Dan hitamnya ya. Tulis nama kelompoknya nah. Ya. Nama kelompok. Nama kelompok aja. Ya, nama kelompoknya juga. Tidak apa-apa. Ini nama kelompoknya apa? Kelompok. Kelompok 1. Itu yang kelompoknya ya. Kalau sudah selesai digunting, yang kotak-kotak tadi kalian isi. Ayo, diisi kotak-kotaknya. Jangan sampai jawabannya keliru ya. Enggak yang itu nah, biru nah. Ini udah selesai. Kalau sudah selesai ditaruh dulu. Ayo yang gunting. Diisi ya nak ya. Ya, kotak-kotaknya kita buat kitabnya itu isinya apa? Nah, itu nanti diisi. Bu, kalau nggak cukup itu bisa diganti ke bawah. Tulisannya jangan besar-besar. Yang atas digunting. Ya, kalau sudah selesai digunting diisi dulu nah. Ditulis dulu baru dilipat ya. Ayo. Ya, pintar. Ini kalau sudah selesai digunting nanti diisi ya Linda sama teman-temannya ya. Gimana nak? Gitu dong. Iya. Yang ini lebih dirapiin lagi. Ya, biar nanti hasil gambarnya setelah diangkat bagus. Coba nak dikasih ke temannya, biar temannya periksa jawabannya sudah betul belum. Ya, yang menjodohkan kalau memang sudah selesai sambil nunggu temannya gunting atau ngisi, yang menjodohkan coba dikelilingin dulu teman-teman.
Bantu temennya ya nak ya. Sudah ada yang selesai? Belum? Ya, silakan dilanjutkan sampai selesai dan jangan sampai jawabannya kayak gitu aja tuh kata kunci. Jangan sampai jawabannya keliru. Kerja semua ya, paling nggak menulis jawaban. Kemudian dilihat benar nggak jawabannya, yang bagian menjawab tarik dari situ dilihat, cek sudah benar belum jawabannya.
berbentuk apa itu kertas itu jadi apa bentuknya? Coba kita lihat. Kertas birunya ya sudah ada yang sudah jadi bentuknya ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah selesai duluan. Ayo kelompok lain. Ayo. Kelompok lain. Kita presentasikan kemudian nanti masing-masing menanggapi ya. Menanggapinya gimana? Sudah benar belum jawabannya? Sudah pas belum jawaban kelompok temennya itu? Ya, seperti itu tadi ya. Ayo, kelompok mana lagi yang sudah? Sampai ketemu ya, sampai ketemu. Yang biru ketemukan dengan yang biru. Nah, seperti ini. Iya, kelompok 1 sudah betul. Yang ini pokoknya biru ketemu biru. Nah, ini sudah betul. Ini sudah betul. Ya, itu sudah betul. Siap-siap ya yang presentasi nanti ke depan satu orang dilatih dulu di penduduknya. Dibaca, coba dibaca dulu. Nanti ke depan maju ke depan satu-satu yang mau presentasi. Nanti yang kalian presentasi ke depan itu nanti baca yang di buku birunya aja. Kalau biru udah jelas kan? Nama kitabnya apa, penjelasan kemudian nanti nantinya. Kelompok Afifah sudah selesai. Kelompoknya siapa ini? Siapa aja namanya ini? Desila. Desila dan teman-teman sudah selesai. Kelompok Azam sudah selesai apa sebentar lagi? Sebentar lagi. Baik, kita tunggu ya. Nanti yang maju ke depan bawa hasilnya itu yang mempresentasikan. Terus bacanya yang jelas. Ditunjukkan bentuknya seperti apa, kemudian apalagi ditunjukkan hasil tarik garisnya, menjodohkannya juga ditunjukkan nanti.
silakan. Selain yang lain disimak ya. Nama kitab Taurat, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan umatnya berisi hukum-hukum syarat dan hidayah yang dan Ya, lanjut. dua kitab Dua. Zabur, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud dan umatnya berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Ya. Tiga kitab Injil, kitab Allah yang diturunkan kepada Isa sebagai pedoman hidup bagi Nabi Isa dan umatnya, berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, kabar gembira datang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kitab keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah. Iya, bagaimana tanggapannya kelompok lain? Apa yang disampaikan kelompok satu ini sudah benar apa belum? Benar ya. Sudah pas jawabannya? Sudah, alhamdulillah. Dan bukannya dulu ke raja-raja kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa itu tadi di situ? Kitab Taurat, Nabi. Baik, tepuk tangannya mana? Presentasi dari kelompok 1. Yang kedua yaitu presentasi dari kelompok 2. Coba kita mau dengar hasilnya. Silakan Nak. Yang berlaku saat itu. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud berisi peringatan, nasihat dan hikmah. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa berisi penjelasan kebenaran ajaran tauhid. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan kitab terakhir dan sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Iya, coba ditanggapi dulu kelompok lain. Kira-kira ada jawaban yang keliru nggak dari kelompok 2? Sudah benar jawabannya? Tidak ada yang salah jawabannya? Nah, coba kelompok 2 ibu bukannya Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa tadi ya? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah ya, sudah 2 kelompok yang mengerjakan LKPD dan jawabannya benar semua. Sekarang kita mau ke kelompok 3. Coba silakan Silvi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman bagi umatnya berisi peringatan, nasihat dan hikmah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi umatnya berisi hukum-hukum syariat dan akidah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup bagi umatnya berisi penjelasan kebenaran dan ajaran tauhid. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umatnya menyempurnakan kitab sebelumnya yang seharusnya dipelajari dan diamalkan. Iya. Bagaimana hasil dari
lain yang lainnya. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Jadi senang nggak sih setelah tahu kalau kitab ini ada 4? Senang nggak dengan materi hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, nilainya sudah ibu sampaikan. Senang nggak dapat nilai 100? Sudah paham belum dengan materinya? Iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum kita tutup kita mau nyanyi lagu daerah kita, yaitu lagu apa nak? Indonesia. Lampu Biru Ajurai. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jauh Danau terlumit wai tanah, sampai pantai laut jauh, pesisir berpadu, jadi say gelombang Lampung say Lampung say. Ayo mana suaranya? Ayo pulang. Jauh ujung danau terlumit wai tanah, sampai laut jauh, pesisir berpadu, jadi say gelombang Lampung say Lampung say sambungi Wajurai. Lampung say sambungi Wajurai. Sudah hafal semua ya dengan lagu ini ya? Ada yang sudah hafal, ada yang belum. Baik, ini adalah lagu daerah kita. Baik, siap. Posisi siap bagaimana? Baik, alhamdulillah materi kita pada hari ini dapat kita selesaikan dengan baik ya. Anak-anak juga masih tetap semangat, ibu sangat bangga dan bahagia sekali. Marilah, apa nak? Kita mau tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita membaca doa ya. Baik, silakan Raja dipimpin di tengahnya. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman kita membaca doa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, semoga nanti pulang ke rumah apa yang sudah didapat hari ini kalian paham ya. Kemudian jangan sampai lupa, jangan sampai belajar hari ini besok sudah lupa. Ibu nggak mau ya melihat kalian baru pelajari sudah lupa ya. Jadi harus apa? Diulang-ulang lagi pelajaran ini di rumah ya. Materi tentang yang mana bu? Yang mana kita pelajari? Yaitu tentang iman kepada kita. Kemudian nanti tolong sampaikan kepada temannya ya yang tidak masuk hari ini agar materi yang dipelajari nanti